menurut Kak Niko itu mungkin bisa bantu. Apa sih itu khawatir? Khawatir, ya kan? Khawatir itu lebih ke negatif, benar nggak? Setuju nggak? Kalau Ya, waspada setuju. itu lebih ke yang positif. Kata anak-anak kuliah atau pelajar ya, kalau dia orang yang waspada, artinya adalah waspada kalau tiba-tiba ada ujian mendadak atau Hmm, tiba ada tugas. Sikap waspada itu berdampak yang positif. Hasilnya adalah akan rajin belajar, akan siap sedia selalu. Cuman kalau iya. ke negatif gitu. Anak kecil pun kalau ditanya pasti khawatir. Khawatir permennya dimakan, khawatir mainannya dicuri. Jadi pada dasarnya manusia khawatir karena diganggu oleh iblis. Semua itu berasal dari iblis ya. Kemudian kita di sini lihat di dalam satu kitab ya. Di kitab Filipi di sini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala hal ini pasti termasuk hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif ya. Begitu kan Niko ya. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia memberitahu kepada jemaat di Filipi, ya kan? Pada orang-orang kudus Ya, di Filipi. Tapi, apakah hari ini juga berdampak bagi kita? manusia itu ada 3 bagian, benar ya. Seringkali ya kan, iblis itu mengganggu manusia. Dan khawatir ini terletak adanya di jiwa manusia. Jadi situasinya bagaimanapun, entah ada COVID atau nggak ada COVID, manusia pasti khawatir. Itu yang iblis mau sebenarnya. Iblis itu menyerang pikiran kita, menyerang jiwa kita, sehingga kita tidak bisa datang. Maka itu ada bagian yang paling penting, ya Karen. Roh manusia ini adalah bagian yang paling penting sekali. Roh itu adalah tempat kediaman Allah. Iblis tidak bisa menyerang roh. Di 4 ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Intinya adalah di dalam Tuhan, kekhawatiran bagaimanapun dapat. Khawatir itu kan bisa di tengah-tengah kita itu selalu ada. Namun wajar nggak sih? Manusiawi nggak sih itu maksudnya? Terus kalau sudah manusiawi, apa yang perlu kita lakukan dong? Sebenarnya Alkitab udah jelas sekali kan, jangan khawatir. Artinya kalau Alkitab udah bilang jangan khawatir, ya tidak boleh khawatir. Artinya kalau kita khawatir ya menentang kehendak Allah. Manusia bisa khawatir, tapi posisi kita bagaimana? Apakah ketika kita khawatir kita datang kepada Allah, Ya. atau kita malah pakai jalan sendiri? Seringkali kita kan khawatir itu nggak tenang, dan nggak. Betul, betul. Masalah ini ada masalah itu, wah banyak banget. Tetapi perkataan ini menjadi iman di dalam kita, ya kan? Dalam pasal 14 ayat 27 dikatakan, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, janganlah takut. Teman-teman sekalian, inilah yang dikatakan bahwa kehidupan manusia jika tidak dekat dengan Allah, pasti iblis bisa mengganggu kita. Kemudian ada lagi pertanyaan, efeknya apa sih dari khawatir itu? Efeknya adalah kalau khawatir yang berlebihan, ya kita akan berdampak sangat negatif, ya kan? Contohnya ya, misalnya ada kekhawatiran tidak punya penghasilan atau apa ya, karena tuntutan ekonomi, khawatir bisa jadi berbuat sesuatu yang nekat. Banyak gitu, benar nggak? Sebenarnya kenapa ada perilaku kejahatan? Karena karena khawatir. Tapi Alkitab mengatakan ya kan, segala kekhawatiran kita boleh nyatakan dalam segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kok bisa sih iblis itu wujudnya khawatir gitu? Jadi bagian yang paling mudah diserang oleh iblis itu ya pikiran kita, dan khawatir itu jelas sekali ada di dalam pikiran kita. Kita diem, kita di sini aja, ya kan? Teman-teman yang ada lagi nonton live IG mungkin sedang lagi nonton live IG, tapi pikirannya di mana? Maka itu di dalam ayat juga kita perlu meletakkan pikiran di atas roh. Teman-teman lupa ya kan, khawatir boleh, tapi ingat boleh ada roh ya. yang bersejahtera, berpengharapan. Teman-teman yang lagi dalam putus asa atau mentok ya kan, tidak bisa melakukan apapun, kayaknya segala hal upaya sudah dicoba tetapi kayaknya mentok, nggak ada jalan.
Amin. Palinglah ke dalam roh Anda, ya kan? Amin. Dalam roh ada sumber pengharapan, ada sumber sukacita. Makanya iman ya, ketika kita baca firman, yang kita butuhkan bukan ini, yang kita butuhkan adalah iman di dalam hati kita. Ya kan? Firman mengatakan bersukacita di dalam Tuhan, ya bersukacitalah. Yang jelas, amin. sukacitanya di mana? Sukacitanya di dalam Tuhan. Amin.